Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 7, Perkembangan Teknologi, subtema 2, Perkembangan Teknologi Produksi Sandang, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut ini. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis. Kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya, kain dijahit dengan tangan. Kemudian, kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini, kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin pengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Selanjutnya, bacalah kembali teks yang berjudul Mengolah Bahan Dasar Pakaian dengan Teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf, lalu tuliskan isi cerita dari setiap paragraf tersebut. Nah, kalian bisa menuliskannya dalam tabel seperti berikut ini. Mengolah bahan dasar pakaian. Yang pertama, paragraf 1, yaitu Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Selanjutnya, paragraf kedua, yaitu dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Selanjutnya, paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Berikutnya, paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Dan yang terakhir, paragraf 5, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Nah, kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca tadi ya. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Kalian diskusikan dengan temanmu ya. Lalu tuliskan hasil diskusimu dengan rapi. Berikut ini adalah contoh rangkuman informasi yang kita temukan di dalam teks. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian berupa serat alami dan serat buatan. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah menggunakan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya, kain dijahit dengan tangan. Namun saat ini, kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat dan pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Nah, berikut ini adalah jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Coba kalian perhatikan gambar ini baik-baik ya. Pekerjaan yang pertama yaitu memintal kapas. Pekerjaan kedua menenun kain. Pekerjaan ketiga membuat pola baju. Dan pekerjaan yang keempat menjahit baju. Maka jadilah baju yang siap dipakai.
Nah, sobat pintar, amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Sekarang tuliskan keberagaman pekerjaan yang kalian lihat. Tuliskan dalam tabel seperti berikut ini ya. Misalnya yang pertama, pekerjaan petani kapas. Tugas yang dilakukan yaitu menanam kapas. Pekerjaan kedua, pemintal kapas. Tugas yang dilakukan memintal kapas menjadi benang. Pekerjaan yang ketiga, penenun kain. Tugas yang dilakukannya yaitu menenun benang menjadi kain. Selanjutnya pekerjaan keempat, pembuat pola baju. Tugas yang dilakukan yaitu membuat rancangan baju. Berikutnya yang kelima, penjahit baju. Tugas yang dilakukannya yaitu membuat baju sesuai rancangan. Pekerjaan berikutnya yaitu penjual baju. Tugas yang dilakukannya adalah menjual baju. Kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lainnya. Tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan tersebut. Tuliskan dalam tabel seperti berikut ini ya. Misalnya yang pertama, pekerjaan dokter. Tugas yang dilakukannya memberikan pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu nelayan. Tugasnya adalah menangkap ikan di laut. Yang ketiga, tukang parkir. Tugasnya yaitu memarkir kendaraan dan sepeda motor. Pekerjaan keempat, tukang cukur. Tugasnya yaitu mencukur rambut. Dan yang kelima, montir. Tugasnya adalah memperbaiki kendaraan yang rusak. Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya. Salah satunya adalah baju renang. Edo menggunakan baju itu saat berenang. Edo senang belajar meluncur di dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Nah, perhatikan gambar ini baik-baik ya. Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Nah, apa yang harus dilakukan saat meluncur? Pertama-tama, berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Kemudian yang kedua, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Lalu yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Selanjutnya yang keempat, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Berikutnya yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air, posisi tubuh di atas permukaan air. Lalu yang keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai ia berhenti melaju. Itulah gerakan-gerakan yang dilakukan dalam kegiatan meluncur di air. Sekarang bacalah teks di atas tadi ya, lalu jawablah pertanyaan berikut. Apa saja yang kamu ketahui tentang gerak dasar meluncur? Berikut ini gerak dasar meluncur. Ingat baik-baik ya. Yang pertama, gerakan meluncur dapat dilakukan dengan cara berdiri tegak membelakangi dinding kolam. Kemudian salah satu kaki menempel pada dinding. Nah, kedua lengan lurus ke atas dengan ibu jari saling berkaitan ya. Lalu ambil napas dalam-dalam, tolakan kaki sampai tubuh terdorong ke depan. Selanjutnya, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Dan yang terakhir, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Nah, itulah gerak dasar meluncur. Kalian dapat melakukannya dengan hati-hati dan dengan pengawasan dari orang tua. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.